pasal 1 ayat 3 Iya. bahwa kita ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Tapi nyatanya hukum itu di atas kekuasaan. Nyatanya kekuasaan itu ada di atas hukum. Nah, inilah salahnya kita. Banyak pejabat-pejabat negara atau yang pegang-pegang kunci di satu, misalnya di Mahkamah Agung atau di Departemen Kehakiman. Mereka yang pegang-pegang kunci itu sok jadi raja, Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Kita sebagai orang hukum juga, orang akademisi, itu nggak bisa begitu. Waktu di kampus ya belajar, sudah dia jadi pejabat, lupa dia kampus itu. Jadi kekuasaan dianggap lebih tinggi daripada hukum. Mereka yang punya kuasa. Nah, inilah sangat bahaya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3, Pak. Pasal 1 atau 3. Ya, Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Tapi kenyataannya kembali gitu. Hukum itu di bawah kekuasaan. Nah, apa pembangunan hukum di nasional ke depan perlu mengarah pada proses harmonisasi dan kodifikasi yang lebih sistematis, tujuannya agar hukum Indonesia tidak sekadar menjadi kumpulan norma, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut pandanganku sekali lagi. Ya, itu betul apa yang dibilang oleh Profesor Yusril. Tapi kodifikasi itu yang pertama, bukan harmonisasi. Kodifikasi duluan tuh. Jadi kodifikasi itu yang supaya bisa menggabungkan segala-gala hukum dengan satu kodifikasi. Nah, setelah kodifikasi terbentuk, otomatis kan terjadi harmonisasi kan. Nah, harmonisasi itu memang diperlukan setelah adanya kodifikasi masalah hukum. Jadi apa nih tantangan baru yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang untuk penegakan hukum di Indonesia sendiri? Jadi penegakan hukum yang menjadi tantangan di Indonesia adalah undang-undang itu, Pak. Kembali lagi, yang membuat legislatif undang-undang itu apakah sudah cukup kalau dia cuma S1 atau persyaratannya sama kayak MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi anggota dewan yang ada di Komisi 3 yang sebagai pembuat undang-undang itu minimum mesti S3, Pak. Minimum mesti S3, kalau bisa profesor doktor. Mengapa? Bagaimana kalau isi anggota dewan Komisi 3 cuma tamatan S1? Bagaimana bisa undang-undang itu bisa perfeksionis, bisa sempurna, sedangkan yang membuatnya cuma tamatan S1. Malah banyak di anggota dewan itu mungkin cuma tamat SMA, Pak. Karena dia dari partai, maka masuklah dia ke Komisi 3 kemana-mana. Partai itu nomor 1. Jadi kita lihat Indonesia ini terbalik, Pak. Jadi bukan kualitas daripada personnya, tapi partainya yang diutamakan. Kalau partai pemenang dia mau kirim siapa aja tuh suka-suka dia, Pak. Maka tuh jadilah kacau tuh anggota dewan. Jadi hukum yang undang-undang yang dibuatnya itu semuanya bisa dibatalkan oleh MK kan, sebagaimana saya pernah kenapa bisa dibatalkan oleh MK? MK itu kan S3 semua, dia bisa lihat undang-undang ini benar atau tidak kan. Undang-undang yang bakal menyusahkan rakyat atau tidak. Batalkan aja itu dengan putusan MK. Hingga saat ini adanya ketidakpastian hukum nih, Prof, yang berdampak langsung terhadap dunia usaha dan investasi. Sebab bagi investor, kepastian hukum menjadi faktor utama. Karena itulah dalam memperbaiki sistem hukum tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau parlemen. Kalangan praktisi dan profesi hukum termasuk advokat juga harus mengambil peran lebih aktif dalam proses pembentukan undang-undang yang ada di hukum sendiri. Pandangan Prof? Betul itu, Pak. Mengapa kok investor tuh banyak yang angkat kaki dari Indonesia lari ke Vietnam? Mengapa mereka lari ke Vietnam? Di Vietnam itu seorang investor tuh dielu-elukan, dipuji-puji, dilindungi dan dipermudah segala hal yang menyangkut investasi oleh mereka. Kalau di Indonesia, investor itu malah dicekik, Pak. Dicekik, dihambat segala-galanya. Kalau bisa dihambat,
akan tetap dihambat. Kalau dihambat aja mereka mau, buat apa digampangkan? Itulah prinsip pejabat kita, Pak. Jadi kalau kita kembali sebelumnya, kayaknya pendidikan itu pendidikan zaman batu itu, Pak. Jadi kemajuan itu, improvement itu nggak dia rasakan. Maka tuh investor Pak lari ke Vietnam Pak sekarang. Nggak mau di Indonesia. Pertama mereka lari di Vietnam, mereka dapat fasilitas yang utama. Dan yang kedua, law di Vietnam itu tegak lurus Pak. Kita law di Indonesia ini tidak tegak Pak. Sudah saya bilang berkali-kali, perkembangan hukum di Indonesia itu akan menjadi from bad become worse Pak. Dan juga yang membuat undang-undang juga Pak. Kalau cuma tamatan S1, tambah ke depan itu tambah tengkurap itu Pak, bukan tambah maju Pak. Karena mereka sendiri tidak ngerti apa-apa, disuruh bikin undang-undang. Nanti bikinnya undang-undang hukum rimba nanti. Iya kan? Betul. Oke, close-nya Prof, apa masukan dan kritikan Anda sebagai akademisi atas masalah hukum hingga saat ini? Apakah memang perlu perbaikan yang seperti apa menurut Prof sendiri? Jadi yang pembentukan hukum itu Pak, misalnya dari Komisi 3 atau anggota Dewan itu, mesti sekolah lah setinggi-tingginya Pak, minimum S3 atau profesor doktor. Dan mereka pun betul-betul kritis, bisa mengadakan perbandingan dari misal negara-negara common law dengan civil law, atau civil law yang ada di Belanda dengan civil law yang ada di Indonesia. Itu mereka ada pendidikan atau ada pembelajaran bagaimana menilai atau mengupas hukum di negara tetangga atau negara lain. Kalau misalnya mereka tidak bisa sama sekali mengupas itu, di mana leg point ataupun weak point ataupun selling point pada itu mesti bisa dilakukan Pak. Kalau anggota dewan begitu aja tidak bisa, saya rasa nggak usah jadi anggota dewan, angkat kaki aja dari anggota dewan itu masuk ke tempat lain. Nah, permintaan dari Prof sendiri untuk Presiden Prabowo untuk penegakan hukum seperti apa Prof? Dengan Prof? Saya rasa Presiden Prabowo itu mesti mengutus satu yang betul-betul kepercayaan dia memang betul-betul pakar hukum yang bisa memperbaiki hukum ini tanpa beban Pak, tanpa punya tujuan, tanpa punya indikasi untuk jadi raja atau semuanya mesti dia pegang. Jadi dia betul-betul tidak punya beban dan memang kerja hanya untuk membereskan hukum di Indonesia. Misalnya, saya mau Pak untuk membereskan, nggak usah dikasih gaji, maunya beres hukumnya. Jadi saya tidak punya beban, saya tidak punya kepentingan untuk membesarkan partai ini atau membesarkan si A atau membesarkan si B, tidak punya beban saya. Yang penting hukumnya mesti beres dulu Pak. Nah kebanyakan yang ada nih mereka punya kepentingan Pak, punya tujuan. Mau ditunjuk nih ada tujuan, saya mau bereskan partai saya mau bereskan orang saya atau segalanya, saya mau bereskan uangnya supaya masuk di kantong saya. Nah itulah rusaknya Indonesia Pak. Prof yakin dengan kepemimpinan Prabowo 4 tahun ke depan hukum akan semakin baik atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat dia pidato berapa kali yang tiap pagi bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris Pak, saya senang Pak. Berarti orang internasional juga sudah bisa dengar. Dan satu, pendapat dia bahwa BUMN itu kalau bisa dipimpin oleh orang asing. Nah itu yang rasanya tidak tepat Pak. Mengapa tidak tepat? Kalau dia membuat kesalahan, apa bisa diadilin di Indonesia? Dia lari aja kan. Nggak punya beban. Kalau dia maling atau mencuri atau menggelapkan atau gratifikasi, apa bisa diadilin di Indonesia? Nah di situ mungkin omongan presiden kita tuh mungkin menggampangkan segala-galanya Pak. Padahal sekarang saya lihat itu orang baik Pak. Sudah 5 tahun atau 10 tahun kita berteman di baik. Bisa nggak besok you bisa jadi penjahat? Bisa. You 20 tahun baik, besok bisa berubah jadi penjahat. Bisa itu. Nggak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana dalam Alkitab tuh. Markus 10 ayat 27 Pak. Boleh satu. Markus 10 ayat 27. Jadi Lian selama ini saya kenal baik. Sudah 20 tahun. Tahu-tahu besok saya dengar, you bunuh istri you. Apa nggak jadi penjahat ya kan? Ada berubah sebentar aja.
Sudah 20 tahun baik, bisa satu hari, nggak sampai satu hari, 5 menit aja bisa jadi penjahat. Maka untuk mempertahankan eksistensi kita seumur hidup itu sangat susah, sangat sulit. Jangan dibilang saya duduk di sini mempertahankan posisi ini, tidak makan pikiran, makan otak supaya tetap bisa begini. Kalau nggak jatuh, saya banyak orang yang pengen menjatuhkan saya. Iya, menggoyang-goyang saya. Itu banyak. Pegawai-pegawai saya aja ada. Kan nggak ada. Jadi saya itu punya pola pikir itu, you mau bantu saya, oke, tapi saya tidak tergantung pada you dong. Kalau saya tergantung pada you, nanti gede kepala kan saya susah. Jadi kesulitan lagi, Prof. Iya. Ada lagi pandangan dari Prof? Saya rasa itulah, mudah-mudahan Prabowo bisa ada comparative study tentang hukum di Indonesia dibandingkan hukum yang bagus di London atau di Amerika. Nah, itu mesti kita ikutin, Pak. Yang bagus itu kita ikutin, yang jelek itu kita buang. Misalnya kalau sudah tahu tindak pidana korupsi, kemarin itu yang kasus pembunuhan TNI itu, cuma dihukum 10 bulan kan. Ada yang mati 10 bulan. Itu auditor militernya tuh nggak tahu sekolah di mana. Boleh saja auditornya tuh saya nggak tahu kuliah di mana. Masa dia membunuh anak sekolah mati kan 2 lagi. Dijatuhkan hukumannya cuma 10 bulan. Mungkin dia nggak punya anak tuh, mungkin dia tidak pernah kawin, tidak pernah ada kasih dalam diri dia. Mungkin begitu pandangan saya. Itulah hukum ya, Prof. Nah, itulah hukum. Dia lagi punya kekuasaan, dia mau apa. Tapi perbuatan dia itu kan ada orang nilai, yang ahli hukum juga kan bisa nilai kan. Betul nggak nih perbuatan hakim yang memutuskan itu? Tiba-tiba ya, Prof. Iya, cuma 10 bulan macam mana? Coba kalau anaknya yang mati, sakit nggak dia? Sakit kan pasti kalau anaknya yang mati dibunuh. Ada lagi, Prof? Sementara cukup Pak lihat. Oke, terima kasih.